wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini, terdapat 5 info penting seleksi guru P3K 2022. Dan juga nanti ada sebagian guru lulus PG yang tidak aman. Artinya bahwa guru lulus PG diminta untuk ikut seleksi P3K 2022. Apa saja yang termasuk 5 info penting tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Kemendikbudristek memastikan tahapan seleksi guru P3K 2022 sudah dimulai. Terbukti bagian tahapan awal ada sejumlah daerah yang sudah mengajukan formasi guru P3K kepada pemerintah pusat. Nah, kita langsung saja masuk pada 5 info penting jelang seleksi guru P3K 2022. Yang pertama ada usulan formasi guru P3K 2022 masih minim. Diterangkan oleh PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyebutkan usulan formasi guru P3K yang sudah masuk ke pusat sebanyak 316.000. Saat ini sudah masuk usulan formasi sebanyak 316.000 dari pemerintah daerah. Padahal kebutuhan kami lebih dari 700.000 formasi. Nunuk menyebutkan ada provinsi yang mengusulkan sesuai dengan formasi yang ada. Namun ada juga yang jauh dari kebutuhan. Misalnya Pemprov Jawa Barat yang mengusulkan sekitar 4.500 formasi. Sementara kebutuhan di Provinsi Jawa Barat sekitar 50.000 formasi. Kami juga memastikan untuk kebutuhan guru mata pelajaran tersebar merata. Jadi tidak ada mata pelajaran tertentu yang formasinya banyak dan tidak ada yang kurang, kata Nunuk. Berikut yang kedua adalah seleksi guru P3K segera dibuka. Nunuk mengatakan seleksi guru ASN P3K akan segera dibuka. Seleksi tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan permasalahan guru honorer. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional. Kami pun akan melakukan pelatihan dan penilaian secara komprehensif. Kemudian kompetensi dan kinerja serta sikap juga akan dilihat, terang Nunuk. Selanjutnya yang ketiga adalah prioritas seleksi guru P3K 2022. Nunuk Suryani mengatakan seleksi guru P3K 2022 mendahulukan pelamar prioritas. Yang menjadi pelamar prioritas satu adalah mereka yang telah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Untuk pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan. Yang pertama adalah honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K pada 2021. Kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru pada tahun 2021. Dan yang keempat, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru 2021. Sementara untuk pelamar prioritas 2, yakni honorer K2 yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Kemudian untuk pelamar prioritas 3, yakni guru non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik.
Nah, info penting yang berikutnya, yang keempat adalah anggaran 14 triliun rupiah untuk seleksi P3K 2022. Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Adrianto, mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah menganggarkan sebesar 14 triliun rupiah untuk seleksi P3K 2022. Selain dari pemerintah pusat, untuk penggajian guru P3K tersebut juga ada kontribusi dari pemerintah daerah. Pemda juga memiliki kewajiban untuk menganggarkannya. Jadi, tidak ada lagi kekhawatiran guru P3K yang diangkat. Nanti mereka digaji dari mana? Karena pusat dan daerah yang menganggarkannya, kata Adrianto. Berikut info penting yang kelima, yaitu calon peserta jangan percaya calo. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, mengatakan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan semuanya dilakukan berbasis sistem yang ada. Suharmen berharap peserta seleksi untuk tidak percaya jika ada pihak-pihak yang menyatakan bisa meloloskan peserta dengan mudah. Kembali Nunuk Suryani menyampaikan bahwa tidak semua peserta yang lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021 statusnya aman. Kembali Nunuk Suryani menyampaikan data dari Kemendikbudristek, dari 193.954 guru lulus PG, terdapat 60.000 peserta yang statusnya tidak aman. Artinya mereka belum bisa diangkat menjadi P3K tahun ini. Terdapat dua penyebab sehingga 60.000 guru tersebut tidak bisa diangkat. Yang pertama, Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, oversupply, artinya tidak tersedia formasi untuk mapel tersebut. Kemendikbudristek tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Pemerintah menawarkan solusi bagi guru lulus PG yang belum bisa diangkat tahun ini, yaitu pertama, bisa mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kedua, dari sekitar 60.000 guru lulus PG yang belum bisa diangkat, ada 12.152 guru berpotensi bisa diangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Yang terakhir, bagi guru yang lulus PG ditempatkan di sekolah induknya atau sekolah lain tetapi masih dalam satu daerah yang sama. Jadi sekali lagi, untuk guru lulus PG tidak akan kami tempatkan di luar daerah. Pungkas Nunuk Suryani. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.